Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu wali murid MI Hidayatun Najah yang kami hormati, teriring doa semoga Bapak Ibu beserta Ananda dan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, terkait dengan surat edaran yang telah kami sampaikan melalui wali kelas masing-masing, bahwasanya pembelajaran Al-Quran akan segera kita laksanakan di MI Hidayatun Najah terhitung mulai tanggal 1 Februari. Untuk itu kami rasa perlu kiranya kami mensosialisasikan kenapa untuk pelaksanaan luring hanya dilaksanakan untuk pembelajaran Al-Quran saja. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya penyesuaian kebijakan berdasar dari SKB 4 Menteri Revisi disampaikan bahwasanya kebijakan untuk pemberian izin pembelajaran tatap muka itu menjadi wewenang daerah dan satuan pendidikan, yang mana dalam hal ini yang berwenang adalah pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak ya, di bawah lingkungan kita. Dan mulai bulan Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka ini kita dari Kementerian Agama belum mendapatkan izin untuk melakukan tatap muka. Dan adapun alur yang perlu kita ketahui bersama adalah seperti ini. Jadi mulai dari Pemda, Kanwil kantor, Kemenak memberikan izin, kemudian kepada satuan pendidikan, kemudian dari satuan pendidikan pun harus tetap memprioritaskan hak orang tua untuk memberikan izin atau tidak. Maka dari itu ini adalah bagian dari kenapa waktu itu kami memberikan angket untuk Bapak Ibu isi secara online melalui Google Form, apakah Bapak Ibu mengizinkan Ananda atau tidak. Dan dari form tersebut kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya dari sekian respon wali murid banyak sekali yang menginginkan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi sekalipun izin orang tua sudah didapatkan, kami masih berpegang pada kebijakan dari pemerintah yang memangku kebijakan, dan tentunya mempertimbangkan dari berbagai hal termasuk jumlah siswa dan jumlah guru secara rasio. Ini adalah alur Bapak Ibu, kelanjutan dari yang sebelumnya, bahwasanya pemberian izin pembelajaran tatap muka itu dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau bertahap per wilayah. Ini adalah contoh dari alur yang diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka, alur pemberian izin di semester genap. Nah, ini adalah surat edaran dari Kementerian Agama bahwasanya sampai tanggal 8 Februari kita masih belum dapat melakukan pembelajaran luring. Dari yang memangku kebijakan belum memberikan izin. Bapak Ibu, apabila sebuah lembaga mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka beberapa hal yang harus memenuhi standar periksa, diantaranya adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan atau toilet bersih dan layak, kemudian sarana cuci tangan dan penyediaan hand sanitizer, disinfektan, dilakukan penyemprotan secara berkala. Insya Allah untuk terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana, MI Hidayatun Najah sudah sangat memenuhi syarat. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan penerapan wajib masker, memiliki termogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang mempunyai komorbid dan tidak begitu. Kemudian mendapatkan persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua. Insya Allah kalau dari syarat-syarat pemenuhan daftar periksa seperti ini, MI Hidayatun Najah sekiranya sudah mampu melaksanakan. Nah, berikutnya, pembelajaran tatap muka ini juga harus ketika diadakan di sekolah tetap harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya masa transisi 2 bulan pertama, kondisi kelas harus melakukan jaga jarak antara siswa satu dengan yang lain minimal 1,5 meter. Kemudian jumlah maksimal dalam satu kelompok belajar untuk takaran standar
anak usia SDMI itu adalah 1 guru banding 18 anak di dalam satu ruangan. Kemudian jadwal pelajarannya juga tersistem secara shift, secara bergiliran, dan perilaku menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan etika batuk bersin itu harus selalu disosialisasikan. Nah, kalau menyesuaikan dari syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi, Bapak Ibu, kondisi MI Hidayatun Najah saat ini bersama kita renungkan ya, bahwasanya jumlah peserta didik MI Hidayatun Najah sampai saat ini adalah 861 siswa. Ya, mungkin sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang muridnya kurang dari jumlah tersebut. Jumlah ruang belajar yang kita miliki adalah 29 ruang. Sementara jumlah guru 89, jumlah karyawan 5, dan jumlah hari efektif Senin sampai Jumat hanya 5 hari. Nah, terkait dengan kondisi MI Hidayatun Najah yang kami paparkan ini, maka kiranya sulit sekali MI Hidayatun Najah dengan jumlah mata pelajaran 14 mata pelajaran yang harus diajarkan hanya dalam 5 hari. Kemudian dengan jumlah 861 siswa, kiranya ketika kita sudah membolak-balik dan berusaha mengatur jadwal tersebut, itu tidak memungkinkan untuk kami melakukan pembelajaran secara luring. Maka terhitung mulai bulan Maret tahun 2020 kemarin, kita mengadakan pembelajaran secara luring, baik itu mengaji maupun pelajaran mata pelajaran. Ketika melakukan perkembangan dan evaluasi di perkembangan berikutnya di bulan Oktober dan November, kita melaksanakan pembelajaran luring yang mana kita baru bisa memprioritaskan pelajaran-pelajaran yang esensial saja. Di antaranya adalah pelajaran matematika, kemudian PAI 1 jadwal, kemudian mengaji dan tematik. Itu kita mengatur jadwalnya pun dari 5 hari yang ada dengan jumlah shift ya, pengaturan shift itu hanya dapat dilakukan pembelajaran untuk satu jenjang itu hanya 1 hari dalam sepekan. Nah, jadi 1 hari dalam sepekan. Kecuali kelas 6 ya. Kalau kelas 6 memang kita prioritaskan. Kemudian dengan berjalannya waktu masuk di semester 2, kami melakukan evaluasi dari pembelajaran di semester 1 lalu. Bahwasanya ternyata evaluasi bersama dari para guru ya, pembelajaran luring yang dilaksanakan hanya sepekan sekali untuk setiap jenjang kelas 1 sampai 5 itu ternyata kurang maksimal hasilnya. Jadi bisa dikatakan dari evaluasi itu bahwasanya antara pembelajaran mengaji dan pembelajaran mata pelajaran itu sama-sama ngambangnya. Karena 1 pekan, hanya 1 hari Ananda masuk itu belum mampu mengakomodir ketertinggalan ketidak maksimal dari pembelajaran daringnya. Maka dari hasil evaluasi tersebut kami mencoba mencarikan solusi yang terbaik dan akan kita coba mulai di pekan pertama bulan Februari, tepatnya tanggal 2 Februari hari Senin besok. Kita akan melaksanakan pembelajaran yang kita prioritaskan untuk mengajinya saja. Karena dari link yang pernah kami bagikan terkait dengan saran dan kritikan dari wali murid melalui Google Form itu, banyak sekali wali murid yang menyampaikan di dalam form tersebut menginginkan setidaknya mengaji anak yang masuk. Karena mungkin ada beberapa wali murid yang siap mengajar anaknya, baik itu mata pelajaran maupun ngaji. Tetapi banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya setidaknya mengajinya saja yang dimaksimalkan begitu. Untuk itu Bapak Ibu dari evaluasi guru secara bersama dan beberapa leader kami memutuskan bahwasanya kita akan memaksimalkan pembelajaran mengaji secara luring. Berikutnya yang daring, Bapak Ibu dan Ananda hanya fokus pada mata pelajaran saja. Begitu. Untuk penjadwalan mengaji itu dapat dilaksanakan setiap hari. Jadi hari Senin sampai hari Kamis Ananda tetap bisa mengaji secara luring. Tetapi dengan komitmen bersama Bapak Ibu yang perlu kita jaga kedisiplinannya adalah menjemput dan mengantar siswa.
Nah, kami harapkan ketika mengantar siswa tepat waktu dan menjemputnya juga tepat waktu. Karena apa? Karena dalam satu hari kita membuat shift 861 siswa dengan secara berkelompok. Insya Allah pembelajaran yang sesuai dengan aturan pemerintah tadi, bahwasanya satu guru rasionya 18 anak dengan jarak 1,5 meter dilakukan pembelajaran itu, insya Allah dapat dipenuhi kalau kita melakukan pembelajaran mengaji saja. Tetapi kalau mapel tidak memungkinkan melakukan itu dikarenakan jumlah siswa yang sangat banyak, jumlah ruang yang kurang, kemudian rasio guru dan jumlah siswa. Kalau dirasiokan 1:18. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk sementara mari kita coba bersama pelaksanaan mengaji prioritas untuk kita laksanakan secara luring, dan untuk mata pelajaran kita laksanakan tetap secara daring sambil menunggu kebijakan pemerintah daerah selanjutnya. Semoga segera bisa diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara luring. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi teknik pelaksanaan pembelajaran mengaji secara luring. Tidak bosan kami untuk menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mari sama-sama kita taati protokol kesehatan yang sudah kami sampaikan melalui surat pemberitahuan. Mohon kita laksanakan bersama dan mohon kerjasamanya dalam mengantar dan menjemput Ananda untuk tepat waktu. Dan mudah-mudahan dengan komitmen yang kita bangun, insya Allah apa yang kita rencanakan menjadi terlaksana dengan baik. Dan tentunya dalam sepekan pelaksanaan kita akan terus mengevaluasi kegiatan tersebut dan kita akan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan tentunya jika kegiatan ini dirasa tidak efisien atau tidak efektif, maka kita akan mencari solusi yang terbaik pula untuk anak didik kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.